Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya? Sehat. Mudah-mudahan semua tetap diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga dalam bagaimana kabarnya semua yang nonton video ini, subscriber saya dan lain-lain yang jauh di sana, yang dekat di sini. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekarang langsung tetap melanjutkan yang tadi, yaitu pasal 13 ya. Pasal 13 ini menerangkan hal-hal yang haram dilakukan ketika tidak suci. Nah, ini perhatikan ya. Hal-hal yang diharamkan dilakukan ketika tidak suci. Ya, perhatikan. Ini hal-hal yang diharamkan ketika kita tidak dalam keadaan suci. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai wudhu. Orang yang tidak punya wudhu haram melakukan apa saja. Nah, yang pertama, haram sholat. Ya, jadi kita ketika tidak punya wudhu, maka kita juga haram tidak boleh sholat. Ya, duhur, asar, subuh, itu semuanya tidak boleh. Ya, ketika kita tidak punya wudhu, haram melakukan sholat. Tidak boleh. Wudhu itu tidak wajib, tapi wajib ketika kita harus melakukan sholat, karena wudhu itu bagian syarat untuk melakukan sholat. Ya. Terus yang nomor 2, haram melaksanakan tawaf. Apa tawaf nak? Mengelilingi Ka'bah. Tidak boleh. Tawaf itu ketika kita tawaf tapi kondisinya tidak punya wudhu, tidak boleh. Ya, diperhatikan, tidak boleh. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu tawaf. Khawatir sampai tidak tahu tawaf. Terus nomor 3, haram menyentuh Al-Quran. Ketika kita tidak punya wudhu, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Nah, kalau buku seperti ini boleh, tidak apa-apa. Jadi kalau ini kan buku, boleh sentuh, tidak apa-apa, karena ini bukan Al-Quran. Tapi ketika Al-Quran tidak boleh. Nah, ketika Al-Quran tidak boleh, haram hukumnya, tidak boleh. Atau gini, ada cerita ini teman-teman atau teman-teman Pino ngajinya. Ini kan tidak punya wudhu Pino kadang-kadang. Jadi ngambil kayu, tidak punya wudhu, ngambil kayu, dipindah sama kayu begini kan. Nah, gini, dipindah. Loh, kalau dipindah pakai kayu? Iya, karena saya tidak punya wudhu. Otomatis kalau kita menganggap kita ada kayak tidak kesetrum gitu ya, pakai kayu gitu. Ya kan aja tidak punya wudhu, tidak punya wudhu. Jangan dipindah melalui kayu. Gitu loh. Jadi ketika kita tidak punya wudhu, jangan sampai melakukan sholat, menyentuh Al-Quran, tawaf ya. Itu nomor 3. Nomor 4, haram juga membawa Al-Quran. Membawa, menyentuh, membawa tidak boleh. Ya, membawa Al-Quran tidak boleh. Ya, tidak boleh. Diperhatikan. Kalau buku tidak apa-apa. Karena Al-Quran itu adalah kitab-kitabnya umat Islam dan yang paling suci. Ya, ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai wudhu. Barusan itu adalah hal-hal yang diharamkan ketika tidak punya wudhu. Sekarang juga akan membahas hal-hal yang haram bagi orang junub. Ya, junub. Ini. Jadi pasal ke-13 ini ada sesi 3. Jadi pasal 13 ini masuk ke sesi 3. Sesi pertama itu ketika tidak punya wudhu apa saja yang diharapkan. Yang nomor 2, ketika kita punya junub, kita junub apa saja yang diharapkan. Terus yang ketiga, ketika kita haid apa saja yang diharapkan. Ya, perempuan ini, kalau saya tidak haid. Saya alhamdulillah pernah haid saya. Ya. Contoh kalau sampean pernah haid. Haid semua sudah ya? Iya. Hampir mau menikah kalau. Ya. Terus ini adalah hal-hal yang haram bagi orang junub. Junub, apa junub itu? Junub itu berhubungan intim. Tidak semuanya berhubungan intim. Ya, junub itu satu, keluar mani. Tidak harus hubungan intim langsung junub. Ya, bisa melalui hubungan intim. Pernah hubungan intim? Ya. Dalam mimpi? Dalam mimpi? Kena dalam mimpi. Hah? Iya, kena. Dengan siapa? Enggak tahu. Orang yang junub, satu, keluar mani, ya, hubungan intim, dipaksa untuk keluar, ya, itu juga bagian dari junub. Nah,
junub. Ya, itu junub. Ya. Nah, ketika orang junub seperti itu, satu, hadas besar, tidak boleh apa? Haram sholat, ya. Jadi haram sholat tidak boleh, haram untuk tawaf tidak boleh. Apa? Haram untuk melaksanakan tawaf juga tidak boleh. Haram melaksanakan sholat juga tidak boleh. Haram menyentuh Al-Qur'an. Ya, juga tidak boleh, ya. Menyentuh Al-Qur'an juga tidak boleh. Terus haram membawa Al-Qur'an juga tidak boleh, ya. Itu ketika orang kita junub. Terus juga 5, ketika kita junub haram diam di dalam masjid. Nah, tidak boleh, ya. Jadi orang yang hadas junub itu, ya, selain itu tidak boleh diam di dalam masjid, tidak boleh. Ya, diam di dalam masjid tidak boleh. Terus 6, haram membaca Al-Qur'an. Ya, haram membaca Al-Qur'an tidak boleh. Sekarang juga hal-hal yang diharamkan dilakukan oleh orang-orang yang haid. Nah, ini perhatikan, perempuan ini, ya. Perempuan, sekali lagi perempuan. Kalau saya ada haid, terserah sudah. Ya, apalagi punya istri yang sudah paham dengan haid, saya tidak bisa memberitahu. Makanya Pino kalau nanti menikah cari orang pondokan, no. Tapi dengan syarat sampean pondokan. Kalau sampai tidak pondok, tidak mau orang-orang pondokan sampean itu. Ya, orang yang haid yang pertama haram melakukan salat. 2, haram melakukan tawaf. Saya urut, ya. 3, haram menyentuh Al-Qur'an. 4, haram membawa Al-Qur'an, tidak boleh. Terus 5, haram diam di dalam masjid. 5. 6, haram membaca Al-Qur'an. Perhatikan, ya. Bukan dapat pahala ketika kita haid kalau baca Al-Qur'an, maka dapat dosa. 6. 7, haram berpuasa. Ya. Jadi 7 itu sampean ketika apa namanya? Ketika berpuasa bulan Ramadan, tapi haid sampai harus berhenti. Ya, tidak boleh berpuasa. Tapi wajib dikodok loh. Enak saya tidak puasa. Halo, gitu misalnya. Adik-adiknya diketawain, mungkin ngolok-ngolok temennya, tidak puasa, cos misalnya. Tapi itu harus wajib diganti. Jangan enak-enakan sampean. Tapi jangan mengganggu yang lain. Pagi-pagi enak minum susu, temennya berpuasa, tidak boleh begitu. Ya, haram berpuasa. Puasa itu kan apa ya, kewajiban kita. Tapi ketika kita haid tidak boleh melakukan puasa. Perhatikan itu. Kalau 2 minggu 10 hari ya wajib diganti. Ya, yang lain tidak puasa, tapi puasa. Makanya alhamdulillah saya dengan Pino tidak pernah haid, no, ya. Makanya saya dulu ketika kecil saya pilih laki-laki daripada perempuan. Ya. Terus haram berpuasa. 8, haram tolak. Apa tolak? Talak. Ini murid sekelas saya sebagai MDA masih tidak tahu talak ini. Talak. Apa sih? Jadi talak itu, ya, itu bercerai, ya. Jadi talak itu bercerai antara suami dan istrinya bercerai. Ini. Talak itu tidak boleh sampai lakukan ketika haid. Ya. Haid sampean atau pas bertengkar laki suami ngomong, saya tolak sampean. Pisah. Talak, tidak boleh. Ya, ini diperhatikan, ya. Jadi ini yang nomor 8, ini tidak boleh suaminya mentalak istrinya dalam kondisi istrinya haid, itu tidak boleh. Kenapa? Karena biasanya ketika sudah haid itu mental egois kita memuncak, akhirnya sering bertengkar. Kenapa? Ya karena mungkin jatahnya tidak ada dan berkurang. Nah, paham? Yang ketawa ini paham? Ya, silakan. Ini ada yang tanya ini. Ayo. Kenapa kalau sering emosi? Nah, itu yang saya maksud. Makanya ketika ini, perhatikan kepada laki-laki, ya. Ini ada yang tanya ini. Jadi kenapa kok ketika haid itu emosi, ya, sering emosi, ya. Nah, makanya tidak boleh ketika suami istrinya haid, suami mentalak itu. Kenapa? Karena tidak kondisi tubuh ini tidak standar, ya. Bukan masa pubertas, bukan masa-masa suburnya. Akhirnya egois terus. Ya. Misalnya sampean pacarnya cuma gini terus, lagi ngapain? Saya cuma dari tadi coba lagi ngapain terus, ya kan? Kan bisa-bisa saja marah gitu. Karena emosinya tidak stabil. Cuma karena hal seperti itu
Betul. Makanya hal sepele pun jadi bertengkar. Makanya tidak boleh seorang suami kepada istrinya ketika melakukan tolak ketika pada saat pino. Perhatikan no. Ya, tidak boleh bertengkar sama istrinya no. Ketika head. Ya paham no ya? Paham ya? Ya. Beritahu suaminya. Ya. Jadi Mas tidak boleh mentalak saya ketika saya head. Kenapa kok begitu? Rata-rata suami atau seorang laki-laki pasti juga egois juga ketika masa head perempuan head ya. Yang istrinya juga tidak stabil, yang suaminya pun tidak stabil. Ya karena memang fasilitas kurang kan gitu. Ketika head itu akhirnya marah-marah terus. Jadi ketika marah suaminya marah-marah, istrinya marah-marah, terjadi talak. Nah, itu yang diharapkan dalam Islam. Terus 9. Paham ini ya? Terus 9, haram lewat berjalan di dalam masjid. Ini yang bagi head perempuan tidak boleh berjalan di dalam masjid. Ya, kenapa kok atau tidak boleh berjalan di masjid atau tidak boleh duduk di masjid? Kenapa? Khawatir darahnya itu menetes di dalam masjid. Iya, kalau sekarang sudah ada pempes ya, sudah ada apa namanya? Pembalut. Ya, kalau dulu udah ada pembalut. Tahu-tahu netes, tahu-tahu banjir, tahu-tahu rembes ya. Sekarang alhamdulillah dengan zaman yang semakin modern ini sudah semuanya berjalan dengan dukungan yang sangat luar biasa. Ya, paham ya? Enggak boleh ya. Masjid mushola juga enggak boleh. Kalau menetes akibatnya bahaya. Bisa saja flu bino nanti. Kalau sampai masuk jadi flu, bisa buat flu, rusak pernapasan no ya. Itu ya. Terus 10. Ini 10 terakhir. Bersenang-senang atau melakukan hubungan suami istri. Nah, ini ya. Yang nomor 10 ini tidak boleh melakukan hubungan suami istri, melakukan hubungan badan antara suami dan istrinya. Ini suami istrinya tidak boleh melakukan hubungan badan ketika haid. Ya, apalagi dengan belum suaminya atau belum istrinya, jangan ya. Zina itu 70 tahun tidak diterima amal ibadahnya. Ingat ya. Sebulan bini rebolan biasa ya, semoga jadi warga sakinah mawaddah. Biasanya amit ya. Ketika menikah pas cerai, biasanya perempuan kan berangkat kerja Papua, Jakarta, Surabaya. Rata-rata kan jadi pelatih. Ya, jadi PSK kan, rata-rata jadi pelatih. Ini mohon diperhatikan, jangan sampai seperti itu, saudara. Nasib orang tidak sama. Kadang-kadang menikah 2 bulan ditinggal sama suaminya kan. Ketika anak punya 1, kadang-kadang ditinggal oleh suaminya kan. Alasan selingkuh, kerja dan lain-lain. Mohon ini jangan sampai terjadi di sampean. Seperti apapun sulitnya sampean, jangan pernah menyerah. Jangan sampai pernah menggadaikan tubuhnya sampai kepada orang lain. Itu dosanya besar. Dosanya apa? 70 tahun, satu kali melakukan 70 tahun tidak diterima semua amalnya. Salatnya, zakatnya, puasanya, termasuk ibadah hajinya, tidak ada yang diterima oleh Allah. Sampai umur 70 tahun. Selama 70 tahun. Kita belum tentu umur. Ini perhatikan ya, perempuan ini rata-rata perempuan ini. Ya. Biasanya perempuan kan gini kan, menikah di usia muda, di usia dini. Dapat menikah 5 bulan, nah kan ada siap. Menikah ada siap mental, menikah sudah. Umur 5 bulan, 10 bulan, 15 bulan. Capek kan? Suaminya capek, mikirin sampean yang enggak tahu diri misalnya. Mikirin sampean yang enggak bisa masak. Mikirin sampean yang cengesan, enggak ulet, tidak rajin, tidak menghasilkan uang misalnya, atau tidak bisa ngurus anak, tidak becus ngurus anak. Saya tinggal sudah. Mau ngomong apa sampean? Habis sampean tidak punya suami. Sampean kan kalut kan, pikirannya kalut kan, capek, stres loh. Jadi orang yang cerai, suami istri yang cerai stres loh. Tidak semua orang bisa menjalani itu. Banyaknya kan orang bunuh diri itu. Gara-gara suami ditinggalkan. Anak sudah 2, nyusu tiap hari. Mau dimakan apa anak? Ya, sampai tiap hari mesti beli bedak untuk makan dan lain-lain. Dapat dari mana uang? Ini. Ya, makanya hati-hati jangan sampai kawin muda. Ya. Jangan kawin muda. Kalau kawin muda biasanya apa? Mental itu enggak siap. Anaknya nangis, marah-marah. Enggak punya uang, marah-marah. Kalau gini terus kan capek pasangannya kan? Iya, kalau masih baru, ya
masih baru, masih kebatin baru, tidur jam 7, enggak tidur sampai jam 2, kelon terus. Tapi kalau sudah lama, capek. Kalau pasangannya capek, ditinggal sampean, mau apa sampean? Ditinggal sampean. Ini perhatikan loh ya. Perhatikan semuanya ya. Bisa yang juga menonton ini diperhatikan dan apa? Ini penting. Ini sama kalau lulus sebentar lagi kan menikah sampean. Ya, lulus MTS. Ada yang menikah MTS? Oh, dah. Lanjutkan ya. Ya, lanjutkan. Setelah lulus SMK, MA, sudah menikah tidak apa-apa. Boleh tidak apa-apa menikah. Tapi dengan syarat suaminya yang dewasa juga, yang matang juga. Kalau suaminya tidak matang, apa? Suaminya tidak matang, tidak dewasa. Masalah susu saja, susu. Bertengkar, cerai sudah. Saya cerai, saya capek. Kenapa? Temperamentalnya itu rendah. Ya, tidak siap untuk menikah. Menikah itu bukan ajang percobaan. Ya, menikah itu bukan ajang percobaan, bukan ajang main-main. Sekali menikah harus bahagia, harus sukses dunia akhirat. Bukan orang pacaran. Ya kalau pacaran begini, saya cinta kamu. Iya, saya juga cinta kamu. Selesai kan? Bertengkar, putus sudah selesai. Kalau menikah jadi bukan begitu. Kalau menikah membawa nama keluarga, nama besar keluarga. Kita menikah biayanya juga besar, ya kan? Membawa keluarga. Kalau kita cerai, bukan hanya sampean yang malu, semua keluarganya. Ayul itu cerai sama suaminya, sama situlah misalnya. Cerai sudah. Kenapa? Ayul udah becus ditinggal sama suaminya. Siapa yang malu kalau gitu? Semuanya malu. Makanya hati-hati dan jangan kawin muda. Ojo pacaran lek tutuk wayai. Ojo pacaran tutuk wayai. Jodoh wis ono dhewe-dhewe. Sudah ada jodohnya. Sudah disiapkan oleh Allah pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, pada tempat yang tepat, pada jodoh yang sudah sesuai dengan jodoh. Begitu. Jangan cengengesan, jangan rendah diri, jangan apa lagi? Minder. Ya. Bisa gitu tuh. Kok mbak coba lah, tak baju laki paling. Ada madang tuh ya. Jangan begitu. Allah sudah menyiapkan. Banyak kan? Suaminya ganteng, perempuannya jelek kan? Banyak. Ya. Perempuannya cantik, suaminya jelek, hitam pendek. Ada lagi yang suaminya ganteng, putih, kuning, istrinya jelek. Ada kan? Ada. Ada yang ganteng, ada yang cantik. Ya ada, tidak banyak. Bisa jadi sampai kalau merasa jelek, suaminya ganteng. Anaknya biar standar kan begitu. Kalau suaminya jelek, istrinya jelek, ada nggak cenderung molos. Nah, itu nggak binom bisa. Ya standar loh. Ya standar. Nah, itu paham. Hah? Jangan menikah usia dini. Ya, jangan menikah dulu. Jangan chattingan terus. Kalau chattingan, WA dan lain-lain, mohon dibatasi. Ya, jangan setiap hari itu sampai chattingan berapa kali sama cowok. Ayo jawab. Ya. Itu kalau ketagihan akan merusak karakter sampean. Pagi saya sudah bangun, sampean bangun belum? 1 sudah dibalas. 5 atau 4 terjadi WA. Siang, alhamdulillah saya sudah pulang sekolah, sampean lagi ngapain? 2 kali. Sorenya saya lagi makan, sampean mau apa? 3 kali. Malamnya saya mau belajar dulu ya. 5-nya terakhir saya mau bobok dulu, mudah-mudahan mimpi indah dan juga sekalian juga mimpi sampean. Berapa kali sudah? Paling sedikit 5 kali. Kalau per item ini dibalas sampai 10 kali misalnya. Berarti 5 kali 10, 50. Nah, kalau sudah 50 kali dalam sehari semalam membalas chattingannya cowok sampean, lama-lama sampean akan ketagihan. Nah, ketagihan itu ketika putus atau ketika kita gagal akan stres pikiran sampean dan membuat karakter sampean rusak. Akhirnya malas sekolah, malas belajar, ke orang tua sering ngelawan, ke teman-teman yang tidak stabil, lagi-lagi marah. Kenapa? Karena stres. Mikirin orang yang dicintai, tapi tak pernah membalas cinta saya. Saya sudah tulus, ya, saya sudah cinta.
Saya sudah apa adanya saya. Kenapa kok tidak dibalas dengan yang simpel? Capek saya, kecewa saya, stres sama. Lama-lama sampai gantung diri. Ya, masuk kan? Masuk kan ya? Makanya jangan pernah main api, biar sampean tidak terbakar oleh api. Dan itu pasti orang yang main api pasti dimakan oleh api. Yang main sama dengan sampean juga dekat dengan orang jual minyak, ini pasti baunya ini dekat dengan pino, ini bau pino. Paham nak ya? Pesan saya jangan sampai nikah di usia ini, di usia muda. Setelah MTS dilanjutkan. Siap lanjutkan ya? Nah, lanjutkan. Harapan saya yang pertama silahkan mondok, tidak apa-apa. Mondok. Mau tak nangis dulu. Mondok. Kalau tidak mondok, tidak bisa mondok, tetap lanjutkan di sini. Lanjutkan semua ini. Iya. Di sini ya? Iya. Ini. Sampai. Sampai? Iya. Lanjutkan ini. Insyaallah ya. Fitri. Lanjutkan menjaga. Halo, siapa? Penny. Lanjutkan, Men. Hah? Kemana? Mau menikah? Kemana terus? Hah? Oh, kerja. Kerja di mana? Hah? Apanya? Di mana? Pen, kalau kerja toko dengan ijazah SMP ada nggak? Dengan aja ijazah MTS? Nggak ada, Penny. Saya Selfie. Lanjutkan. Tak menikah usia muda ya? Ayul, mau lanjutkan Ayul. Hah? Kalau ada yang apa gimana Ayul? Kalau orang sejauh sampai lanjutkan ya. Kalau ada berita ya. Ditolak ya. Ini sepakat lanjutkan. Pino, mondok no? Nggak tahu. Hah? Iya paling. Katanya Pino mau daftarkan tentara. Nggak tahu enggak. Apa? Mondok ya. Pokoknya saya harap lanjutkan semua setelah ini karena sampai sudah kelas 3. Sebentar lagi lulus ya. Berapa bulan lagi? 5 bulan atau 6 bulan lagi kita sampai lulus, lanjutkan karena di sini sudah ada SMK. SMK Unova, lanjutkan. Jangan sampai pernah berhenti tengah. Nanti sampai juga punya ijazah. Siapa tahu punya nasib baik sampai. Kelak akan sampai jadi orang. Kelak sampai akan jadi orang yang sukses. Mudah-mudahan manfaat ya, mudah-mudahan barokah. Ada yang ditanyakan? Ada ya. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat semuanya yang mendengarkan atau menyaksikan video ini semuanya mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya, terutama kita semua ya. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sudah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang tidak terkira. Kalau ada yang kurang berkenan atau hal yang tidak jelas atau mau yang disampaikan, mohon di komen di kolom komentar. Terima kasih. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.